makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, selamat malam Bapak Ibu, Opa, Oma, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama atau SP edisi Senin 18 2000. Salam, perkenalkan saya Bapak Kosman Tamgolon, anggota PKLU Jemaat GBIB. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa, tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. Pak Oma, sahabat PKLU, sebelum kita membaca Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, mohon Roh Kudus agar kita mampu pada malam hari ini. Allah Bapa, Bapa kami kenal dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Pernyataan dan kandungan aktivitas sampai pada malam hari dengan penuh ya Tuhan, mendengar firman, berikanlah hati dan kami firman-Mu agar kami boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam ini akan yang terambil dari kitab pasal 12 ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 yang Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tema dari bacaan kitab adalah diutus menghadirkan damai sejahtera. Ayat emas terambil dari ayat 7a yang berbunyi, kemudian timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Di dalam hidup ini, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa dunia semakin dipenuhi dengan kejahatan, kekacauan, kekerasan, pemberontakan, hal yang saling menyakiti sejauh dari kedamaian. Hal-hal tersebut kerap mempengaruhi umat Tuhan yang berjuang untuk mempertahankan
hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga tak heran jika muncul istilah orang yang jahat semakin banyak, orang yang baik semakin sedikit, yang jahat semakin jahat, yang baik ikut-ikutan jahat. Bacaan hari ini juga memberikan gambaran di tempat yang semuanya baik dan indah, akan ada saja pengaruh jahat yang ingin mengacaukan. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu menguasai. Tuhan bertindak untuk menjaga umatnya, menyatakan karya perlindungannya dengan mengutus Mikael. Mikael adalah penghulu malaikat yang dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai pelindung umat Tuhan. Terdapat di dalam Daniel 10 ayat 12. Ia bertindak sebagai panglima tentara surgawi yang menjaga dan melindungi Tuhan, umat Tuhan. Ia diutus untuk berperang melawan naga yang adalah gambaran dari kejahatan, kekacauan, penyesatan itu sendiri. Dan bacaan ini menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak dapat bertahan dan tidak mendapat tempat. Lingkungan yang baik tidak terbebas dari adanya pengaruh yang jahat. Umat Tuhan yang ada di lingkungan kekaseran Roma saat itu sesungguhnya menghadapi berbagai pengaruh yang jahat pula. Akan tetapi di tengah kejahatan itu, firman Tuhan menyatakan bahwa kejahatan tidak boleh memiliki tempat di lingkungan yang benar. Oleh karenanya, diperlukan orang-orang yang mau diutus untuk menghadirkan damai sejahtera dalam lingkungan kehidupannya. Seperti Mikael yang diutus untuk diberikan jaminan kemenangan untuk melawan kejahatan. Begitu pula kita diutus di tengah dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan malam yang sudah kita dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Sebelum mengakhiri program ini, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu kami sudah diingatkan untuk menjadi umat yang selalu berusaha untuk hidup benar dan mampu menjadi utusan Tuhan yang dapat menghadirkan damai sejahtera bagi lingkungan sekitar kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk opa oma anggota PKLU dimanapun berada, terlebih khusus untuk Dewan PKLU dengan semua programnya. Tuhan Yesus memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Berikan kesehatan juga, hikmat, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk opa oma dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan tetap berkarya dan melayani dimanapun opa oma berada. Dan untuk opa oma yang berada dalam kondisi sakit dan kelemahan tubuh, Tuhan boleh jamah. Tuhan berkati setiap proses pengobatannya supaya bisa kembali sehat. Ya Tuhan, berkati dan lindungi kami sepanjang istirahat kami pada malam hari ini. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya.
Ampunilah segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Oma, sahabat PTNU, kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati istirahat kita di sepanjang malam hari ini. Tetap semangat, segar dan hijau. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyawa-nyawa. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan.